sini. Makan. Puter muter. Pada kemana ini? Nyari burung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi santai di sini ya. Jadi sedikit mau cerita-cerita di malam hari ini. Lagi santai, aku nggak ikut ngobor lempoh. Semalam itu ngobor burung itu lempoh ternyata, teman. Jalan jauh. Mungkin ada lah kalau 2 kilo perjalanan lah. Lempoh, tapi temanku ini nyari ini malam-malam ini tuh nyari lagi. Karena memang di sini tuh banyak. Karena kebetulan di sini tuh memang banyak burung-burung liar ya yang bisa di rescue, diselamatkan dari hutan, ya kan. Dan kemarin itu kan dapat 2. Ini malam ini dia masih penasaran, katanya ada indukannya. Dia mau ngambil indukannya dikarenakan anaknya kasihan, nggak ada indukannya, ceritanya seperti itu. Tapi tidak tahu malam ini dapat atau enggak. Dan kabar baiknya itu yang semalam 2 ekor itu tadi pagi lepas 1 ekor. Jadi dia membebaskan diri dari jeratan kandang lah. Seperti itu. Sebenarnya gini teman-teman, di situ banyak ya burung-burung liar. Kayak kacer tuh kemarin ada 1 pasang lah ya. Itu gacor banget. Cuman ya itu, kalau saya pribadi kan kurang paham dia itu untuk kacer ini tempat tidurnya ataupun biasa dia tidur itu di belah mana. Itu nggak begitu hafal, maksudnya di belah mana itu dia itu hinggapnya itu kalau malam itu tidur di pohon yang tinggi, sedang atau yang rendah, itu yang kurang tahu saya. Terus kayak cendet yang biasa di depan itu pun sama. Saya sendiri kurang begitu paham tempat tidur dia ini. Sukanya itu kan kadang ada burung yang senengnya itu di pinggiran, contoh pinggiran kampung seperti ini ya. Ini kan kampung lah ya, di luar sana itu kampung, di pohon-pohon pinggiran kampung. Ada yang mungkin di ladang, sukanya di ladang, ada yang di tempat yang tinggi, pohon tinggi, adapun yang agak rendah, bahkan yang di bawah. Itu yang saya belum bisa memahami, karena ya kalau enggak, sebenarnya sih saya cuma penasaran, ingin ikut, pengen tahu burung-burung ini hinggapnya itu, ini burung cipo ini sukanya dia di tempat rendah ke sedang lah, sedang ke rendah tempat tidurnya itu. Jadi terus tempatnya itu biasanya di pinggir-pinggir kampung, contoh di pohon-pohon kayak semalam itu pohon rambutan. Dia itu hinggap atau tidur, burung-burung itu dia biasanya tidak di pohon yang berdaun rimbun, jadi agak arang-arang daunnya yang masih istilahnya rantingnya itu bisa untuk hinggap. Tapi kalau yang di daun-daun yang rimbun itu dia nggak mau tidur di sana. Dan saya juga punya pengalaman baru. Saya sempat tanya sama temanku, ini kan biasa memang dia itu suka iseng-iseng cari-cari burung ketika malam hari. Dia itu nyenterin itu kok kayak cepet banget. Saya sempat nanya, kamu itu ngelihat beneran kalau ada burung tidur? Ya lihatlah, mata Jawa seperti itu kata dia. Masih ada kolak mata Jawa. Jadi burung ya ketika dia itu hinggap di pohon tidur malam hari, dia itu katanya memang benar mengembangkan bulu kapas ataupun bulu yang putih di dalam. Makanya ketika dia senter, daunan itu kan kebanyakan hijau ya.
Kalau kelebat ada putih menggumpal ya, seukuran burung itulah burung tidur biasanya. Dia ketika nyenter ya kan dilihat kalau memang ada walaupun dia geraknya cepat tapi dia tahu oh ini menggumpal kayak ada warna putih seperti itu. Berarti burung barulah dia perjelas dan diperdetail betul memang itu burung kayak semalam itu sebenarnya banyak ya yang kita temui itu banyak burung-burung yang hinggap di pepohonan, cuman memang nggak bisa kejangkau dan butuh alat seperti kayak lem, terus tongkat untuk nyodok dia. Nyodok itu si lem itu eh, terekatkan di ujung tongkat itu sekiranya sampai jadi dia cuma ditempel begini dari bawah. Diangkat seperti ini nempel udah dia nggak bakalan lepas seperti itu caranya. Nah, semalam itu kita nggak bawa alat karena ya hanya iseng-iseng lah, iseng-iseng survei. Cucak hijau pun sama, jadi semua burung ya kecuali burung yang ada di dalam sangkar. Tapi kalau semua burung yang di alam ini katanya yang dia ya kayak teman saya yang biasa ngobrol dia itu kalau tidur satu dia di pohon yang tidak begitu rimbun daunnya ataupun lebat itu yang pertama. Yang kedua dia tidak tidur di tempat yang rapat ataupun rungkut ataupun lebat. Pohon-pohonnya itu rapat itu nggak mau, dia mungkin di salah satu pohon yang menonjol ya kan, di tempat-tempatnya itu yang pohonnya itu arang-arang kalau orang bilang, orang Jawa bilang ya, ataupun jarang-jarang. Jadi ada satu pohon di mungkin kayak di halaman rumah ataupun di pekarangan seperti itu. Tapi kalau pohon itu rimbun, daerah situ rimbun, benar rimbun dia nggak mau. Dan benar semalam juga sempat keliling ke daerah yang rimbun-rimbun, walaupun di pinggir jalannya jalan beton gelap itu tidak ada burung sama sekali yang tidur di situ. Itu. Terus ada lagi burung ini tidur itu biasanya di bawah daun. Jadi di sela-sela daun ya, daun yang nggak rimbun dan dia tidur di bawahnya. Kenapa dia tidur di bawahnya? Dia mengantisipasi jika adanya turun hujan, jadi dia tidurnya di situ. Seperti itu teman-teman. Jadi burung itu juga pintar cari tempat tidur, nggak kayak burung gereja ya. Terus kalau burung-burung seperti itu, selain burung gereja ya, hanya burung gereja yang mau hinggap di bangunan seperti itu. Tapi kalau burung yang khas hutan, dia itu nggak mau hinggap di kayak bangunan kosong ataupun kayak rumah-rumah sawah-sawah, rumah-rumah yang ada di sawah itu ya. Itu dia nggak mau tidur di situ. Dia lebih cenderung lebih ke pepohonan. Nggak tahu kenapa, kecuali kalau burung gereja mungkin ya dia hinggap di situ. Tapi kalau burung-burung yang memang burung-burung istilahnya asli alam, bukan tadinya ketangkep terus lepas, itu dia tidur cenderung di pepohonan yang tidak begitu rimbun, dedaunannya begitu rapat lah seperti itu. Tapi kalau burung lepasan kemungkinan bisa tidur di tempat seperti itu. Jadi dia itu menggumpal lah ya di sela-sela daun. Aku aja ikut itu bingung tuh. Dia temanku itu nyenter tuh cepet. Aku aja pusing lihat. Nanya, emang kelihatan kalau burung ada yang tidur? Kelihatan lah. Apa yang bisa membuat kelihatan atau ciri-cirinya kalau ada burung di situlah seperti itu. Kalau burung yang khas dari alam, dia itu tidur biasanya mengembangkan bulu kapas. Jadi kelihatan sekali ketika di center itu kelihatan sih memang. Aku juga semalam dikasih wujud perbedaannya. Jadi daun-daun itu kan hijau ya. Burung itu kelihatan, benar-benar kelihatan. Dia tidur itu kelihatan. Terus sarangnya juga dia nggak mau di tempat-tempat yang begitu rimbun atau rapat. Lebih tepatnya itu yang apa ya, masih ada tangkai-tangkai yang kelihatan lah. Kalau terlalu rapat nggak mau. Dia itu kalau burung-burung kecil sukanya di pohon-pohon yang daunannya juga kecil, contoh kayak
yang saya dapat sama teman ini kan sirdung ya, sirdung ataupun pleci juga sama. Maksudnya sama itu tidurnya di kayak dedaunannya itu kecil-kecil teman-teman, kayak pohon rambutan, pohon mangga, mangga pun jarang, lebih sini ke rambutan. Terus kalau pentet, pentet katanya itu tidur di ilalang yang besar dan dia melengkung seperti ini, biasanya tidur di situ atau di tangkai pohon pisang seperti itu kalau di sini. Kata temanku semalam juga sempat ketemu ya, cuman aku nggak ikut berkelana lagi karena begitu pulang kebetulan juga nggak ada kandang, semalam itu dipakein karung dan dia keluar lagi, ternyata dia ngobrol-ngobrol balik lagi ke tempat depan rumah ini kan ada yang melihara burung yang Pak Gondrong itu yang sempat tak ceritain lah, di situ dia kan main ke situ cerita-cerita sembari ada maunya minjem kandang, ternyata kandangnya juga ada salah satu jeruji yang memang agak kurang layak dipakai ya, jadi lentur banget. Tadi malam dimasukkan, tadi pagi tinggal satu seperti itu, dan tidak ada tanda-tanda burung itu diterkam kucing ataupun hewan seperti anjing ataupun kucing lah, jadi memang lepas. Dan malam ini dia berkelana lagi. Aku tadi sempat diajak cuman wow, ternyata cari burung malam hari itu lelah. Di selain kita itu mata itu harus awas karena ngeri juga, daerahnya itu rapat, yang semalam aku lewat itu kan itu rapat teman-teman, ternyata rapat itu dalam artian tuh ngerinya itu kalau ada ular itu yang ngeri. Musuhnya orang nyari burung malam itu kan ular, apalagi semalam cuma pakai sendal jepit, nggak pakai safety apa-apa, yang ngeri-ngeri, takutnya senter-senter ke atas tahu-tahu nginjak ular. Ngerinya kalau ular gibuk gitu loh, kalau orang Jawa bilang itu ular gibuk ya, itu ya lumayan bisa cepat pulang. Seperti itu teman-teman infonya. Dan aku juga mau info ini buat teman-teman yang mungkin menanyakan tentang extra fooding kok ada penurunan. Jadi kalau extra fooding pun ada penurunan dan dia turun ketika nafsu makannya ketika ketika dirawat ya. Itu yang pertama, burung itu ketika nggak pernah dijemur juga bisa. Yang kedua, dia itu kalau sering mandi seharusnya dia itu cenderung ke lahap. Ya jelas dia itu sering dijemur kemungkinan, atau bahkan tidak dirawat atau dijemur enggak, mandi juga enggak. Itu yang menyebabkan tingkat nafsu makan si burung itu turun seperti itu. Tapi kalau burung memang rawatannya mandi non jemur pasti lahap. Intinya tuh cuma itu. Kalau dirawat itu pasti dijemur, jadi extra feedingnya turun. Kalau nggak dirawat berarti dia nggak dimandikan, nggak dijemur. Tapi kalau pengen lahap ya mandikan dan di non jemur, itu nanti lahap. Seperti kita ketika cuaca adem dingin ya kita makan apa aja enak. Kawannya juga lapar terus. Mungkin seperti itu ya informasi malam ini ya. Nantilah kapan-kapan kalau ada waktu, ini kan aku lagi di sini mungkin ada sekitar hampir mau seminggu, nanti kalau udah ada hari free ataupun hari libur kita jalan-jalan ke daerah kota ataupun dekat kantor DPRD. Di sana banyak burung-burung jalak dan pentet ya. Banyak itu real kelihatan, dan si burung jalak-jalak ini biasa jalan-jalan, jarang terbang, jadi kayak ngecek malah, nggak takut dengan kendaraan, nggak takut dengan orang, dia cenderung santai jalan-jalan. Nanti tak kasih lihat ya kapan-kapan udah libur ataupun aku rencana itu pengen bolang ke seberang, pengen lihat-lihat tempatku dulu yang nombak ikan itu, pokoknya asik lah kalau mau nyimak ya. Sementara gitu dulu teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.